Waktu itu seingat saya ini baru jadi umat Buddha, saya banyak yang tidak ngerti. Saya cuma waktu itu saya karena kasihan dengan penderitaan nenek saya cuma pernah baca Karania. Enggak ada kepala, enggak ada, langsung Karania aja, saya pegang tangannya. Itu aja karena saya merasa kasihan dengan penderitaan, badannya sudah cukup ini. Pada saat nenek saya meninggal di Surabaya, saya yang dimimpi, Bante. Modelnya mengerikan, Bante. Saya tahu dalam mimpi itu beliau kan sudah meninggal. Dia kejar saya juga lari, Bante. Jadi tapi karena saya sudah mulai ngerti sedikit, saya melakukan banyak kebajikan baik besar atau kecil, saya limpahkan jasa. Setelah 2-3 bulan rasanya saya mimpi lagi, kondisi nenek saya itu sudah rapi, bajunya bagus, rambutnya bekonde kan, orang Congko asli kan. Nah, dan itu terus terang Bante, bukan kali ini aja, ada beberapa, bahkan ada tetangga atau apa. Jadi kadang-kadang ya kaget juga terus terang. Tapi saya sadar kok saya mengenal gitu loh. Saya ingin tanya Bante, bila kita suatu saat didatangi orang yang tidak terlalu kita kenal, sampai kita bisa mimpi itu kan berarti ada hubungan karma tuh. Apa yang harus kita lakukan? Ya minimal dia bisa berbahagia dengan jalannya sendiri gitu. Makasih Bante. Baik, jadi memang kita perlu memahami ya, pelimpahan jasa ini adalah bagian dari ajaran Sang Buddha ya, jadi bukan bagian dari tradisi. Ada beberapa kegiatan di agama Buddha itu merupakan tradisi, misalnya mungkin duduk di lantai, ini bagian dari tradisi, pasang dupa, pasang lilin, ini sebetulnya bagian dari tradisi. Tapi pelimpahan jasa itu ajaran Sang Buddha. Karena pada zaman Sang Buddha dulu kan ada Raja Bimbisara yang kemudian melakukan pelimpahan jasa kepada keluarganya yang berjumlah 84.000. Maksudnya 84.000 itu bukan dihitung ya, tapi banyak sekali dari berbagai kehidupan sebelumnya, zaman Buddha-Buddha sebelumnya yang terjebak ke alam yang kurang bahagia. Nah, kemudian Raja Bimbisara ini melakukan pelimpahan jasa, diajarkan oleh Sang Buddha pelimpahan jasa, dan akhirnya keluarga yang 84.000 makhluk itu terlahir di alam bahagia. Dan Sang Buddha mengajarkan yang disebut dengan Tiro Kuda Sutta. Ya, Anda tentu pernah membaca itu di dinding-dinding dan sebagainya itu ya, ketika keluarga melakukan pesta, mereka tidak mengingat pada mereka dan sebagainya, mereka yang di perempatan jalan, di pintu menunggu dan lain sebagainya. Nah, jadi memang pasti ada buktinya. Salah satu bukti yang paling sederhana adalah lewat mimpi. Ya, seperti yang tadi Anda sampaikan, neneknya meninggal di Surabaya, Anda sendiri di Samarinda. Tapi ketika Anda melakukan kebajikan atas nama mendiang, Anda melihat mendiang ini kemudian, pakaiannya kok jadi lebih rapi, ya, lebih bersih. Itu sebagai tanda bahwa mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Pelimpahan jasa Anda bisa diterima sebagaimana adanya. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah ketika Anda didatangi oleh makhluk yang tidak Anda kenal, dalam mimpi terutama, apa yang harus Anda lakukan? Tetap pelimpahan jasa, tapi begini, misalnya Anda bangun kemudian, wah, tadi saya makhluk siapa nih ya? Oke lah, kalau gitu saya pelimpahan jasa dalam pikiran, jadi mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, atau semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Atau lebih lengkap lagi, semoga dengan kebajikan yang pernah saya lakukan sampai saat ini akan mengkondisikan makhluk tadi bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Jadi kita mengucapkan seperti itu sudah bisa. Atau kalau kita didatangi berkali-kali, ya kita boleh juga sengaja melakukan kebajikan. Misalnya kita beli camilan, ya di pasar mungkin ada beberapa camilan tertentu, kemudian kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, apakah itu karyawan kita, apakah tukang parkir di depan rumah kita, apakah ada mungkin di perempatan jalan, ada pengamen dan sebagainya, kita bisa. Atau kita bikin acara khusus seperti dalam kesempatan ini, misalnya kita mengundang teman-teman, mengundang para bante, kemudian
mengundang membaca parita, kemudian ada acara makan-makan bersama atas nama mendiang yang kita nggak tahu tadi. Itu juga boleh. Jadi intinya kita melakukan pelimpahan jasa. Dan kenapa dia kok kasih mimpi kepada kita? Benar, karena dia memang ada ikatan karma dengan kita. Ada beberapa kasus tertentu, orang yang meninggal ini, kemudian keluarganya kan melakukan pelimpahan jasa, tapi malah nggak ngimpi apa-apa. Jadi keluarga ketika ditanya gimana nih, kemarin sudah pelimpahan jasa, ada mimpi dari mendiang? Nggak ada. Keluarga ini ada pasangan hidupnya, ada anaknya, ada apa? Mimpi Pak? Enggak. Enggak. Kakek, nenek, papa, mama, nggak ada yang mimpi. Tapi ternyata nanti yang ngimpi bisa pembantunya, bisa sopirnya, bisa tetangganya. Itu ternyata mimpi. Saya kemarin mimpi loh, Tuan Besar datang. Nah, kita boleh tanya nih, modelnya mukanya gimana? Apa mukanya, rambutnya acak-acakan, mukanya menderita, pakaiannya compang-camping, atau mukanya terang, pakaiannya bagus, mukanya malah tambah muda. Nah, nanti kita tanya. Lalu dia menjawab, oh, saya lihat biasa-biasa aja. Nggak tambah bagus, nggak tambah jelek. Oke, kalau gitu ya biasa-biasa juga. Kita mau pelimpahan jasa atau enggak, terserah. Loh, kenapa kok yang dikasih mimpi kok malah pembantu atau sopir atau tetangga? Karena dia ada ikatan karma yang pikirannya bisa menerima message atau pesan dari mendiang. Nah, kita keluarganya kok nggak bisa terima, padahal kita kan jelas ada ikatan karma. Betul, kita ada ikatan karma, tapi message-nya mendiang itu nggak bisa kita terima. Ibaratnya mendiang mau telepon kita, HP-nya kita matikan, karena ini sedang upacara, HP kita matikan. Jadi dia telepon terus, kita nggak bisa ngangkat. Nah, orang yang tadi bisa dikasih mimpi, itu seperti HP-nya dibuka. Sehingga begitu dikasih informasi, dia ngomong, saya mimpi loh, ini papamu datang, ya, mukanya biasa-biasa sih, tidak tambah ganteng, tidak tambah jelek juga, pakaiannya juga biasa seperti yang dia pakai dulu. Oh ya sudah, dia juga biasa juga. Tapi kalau jelek, ya seperti tadi yang dikatakan maknya tadi, mukanya kasihan banget, sedih banget, rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang-camping. Nah, itulah saatnya kita harus melakukan pelimpahan jasa atas nama mendiang. Kita juga bisa pelimpahan jasa kepada yang nggak kita kenal, misalnya semua makhluk, semoga semua makhluk bahagia, itu sebetulnya kan kita nggak harus kenal. Kita kan cukup mengulang semoga semua makhluk bahagia. Itu juga termasuk pelimpahan jasa pada yang nggak dikenal. Begitu, mudah-mudahan Saudari Sunawati sudah lebih jelas dengan apa yang tadi ditanyakan. Ya, baik. Bagaimana Ibu Suna? Oke. Ya, ada lagi yang ingin bertanya, kami beri kesempatan. Silahkan hadirin. Selamat sore Bante, nama saya Sintu Bante, atau Wah. Agus Gojali Bante. Romo Sintu. Wandapi Bante. Saya mau sedikit menceritakan Bante mengenai pelimpahan jasa yang telah saya lakukan setiap tahun kepada ibu saya. Di awal pertama saya melaksanakan, itu saya selalu mengundang Bante ya. Kemudian di awal itu dibacain paritas tahun pertama, tahun kedua. Kemudian Bante ini iseng-iseng kali ya Bante ya, menanyakan kepada orang yang bisa Bante. Kemudian tanya bagaimana saya mau diundang ke Samarinda untuk membacakan parita ibu saya. Nah, kemudian dia lihat, oh iya ini masih anggap aja pakaiannya masih kurang bagus. Nah, kita kan mengerti Bante, apa itu maksudnya pakaian kurang bagus, ya kan? Akhirnya ketiga tahun, terus, kemudian tanya lagi Bante,
Coba tolong dilihat bagaimana kondisi dari ibu saya yang akan dibacain parita ini. Kemudian dilihat, wah sudah bagus ini bajunya. Nah, bajunya sudah bagus dan kelihatan dari wajahnya juga bagus. Nah itu kan sampai saya dengar kan senang saya Bante. Berarti usaha kami untuk membacakan parita itu tidak sia-sia Bante, berlimpah jasa. Dan itu sebagai umat Buddha saya percaya sekali Bante dengan adanya patidana ini Bante. Nah kemudian orang yang melihatkan itu Bante menyampaikan Bante. Mungkin ada kontak sama ibu saya. Jadi ibu saya bilang, tolong sampaikan kepada anak saya bahwa saya senang sekali kalau diadakan patidana. Makanya saya setiap tahun Bante mengadakan patidana. Nah, yang saya tanyakan Bante, seumpamanya patidana ibu saya tuh di tanggal 22 November. Kemudian boleh enggak tanggal itu saya majukan atau saya mundurkan Bante dari tanggal tersebut untuk memperingatin wafatnya ibu saya. Kemudian saya dan istri saya bertekad Bante, selama kami masih mampu, dalam hal itu mampu ya usaha ya Bante ya, kesehatan apa gitu, kami akan tetap melaksanakan Bante. Nah yang saya ingin tanyakan itu bagaimana sampai berapa tahun kami harus melaksanakan itu Bante. Patidana itu Bante. Terima kasih Bante. Baik, baik, terima kasih Romo Sintu yang luar biasa ya. Ini kesempatan kita bisa komunikasi dengan baik. Jadi upaya Anda untuk melakukan pelimpahan jasa secara rutin kepada mendiang ibu adalah luar biasa, baik, sangat baik. Dan ini patut dicontoh juga oleh teman-teman yang lain kalau kebetulan ada orang tua yang meninggal, baik itu ayah, ibu, kakek, nenek, terutama mereka yang berhubungan karma dengan kita boleh melakukan pelimpahan jasa secara rutin. Nah, apakah mengundang para biku atau tidak itu yang lainnya lagi berikutnya. Tapi yang paling penting adalah niat kita untuk berbuat baik atas nama mendiang. Tadi saya sudah sampaikan, peringatan itu biasanya sampai di 3 tahun. Ya, jadi seperti sekarang ini ya, Bapak Guyan Ping dengan Ibu Jenny Guyana itu sudah pas nih 3 tahun upacaranya selesai sekarang. Nah, kemudian tahun besok gimana? Nah, ini kan yang ditanyakan Pak atau Romo Sintu ini tadi. Berikutnya gimana nih tahun-tahun berikutnya? Nah, tahun-tahun berikutnya itu ada yang disebut dengan istilahnya nanti kita sembahyang bareng nih. Jadi leluhur-leluhur kita kan banyak nih. Misalnya engkong kita lah, apa lah. Nah, itu nanti kita bisa gabungkan di situ. Jadi misalnya saya pada tanggal mungkin tahun baru Imlek misalnya, atau mungkin Cengbeng bulan April, saya akan adakan sembahyangan untuk seluruh keluarga, termasuk misalnya mendiang papahnya dan mamahnya. Kalau tadi ya Romo Sintu yang disampaikan adalah mendiang mamahnya, itu bisa diupacarakan pada bulan Cengbeng tahun depan. Jadi artinya, apakah tanggalnya bisa maju dan mundur? Bisa, tidak ada problem. Karena yang penting adalah niat baik untuk pelimpahan jasa. Jadi tidak harus persis, karena kalau sekarang persis, keluarga kita kemudian ada yang meninggal kan ada beberapa nih. Misalnya ada kakek, ada nenek, kemudian ada mungkin paman kita, ada sepupu kita, dan lain sebagainya. Lah kalau semua ini ada tanggalnya, lalu harus persis semua, kita bisa loh tiap bulan melakukan pelimpahan jasa. Bulan ini adalah meninggalnya si A, bulan berikutnya si B, malah bulan ini ada 5 yang meninggal. Jadi barengan. Jadi minggu pertama si A, minggu kedua puyeng kita nanti. Catatan kita itu HP-nya itu isinya pelimpahan jasa. Tanggal ini si pelimpahan jasa si B, tanggal itu si C. Waduh kacau balau. Nah, karena itu setelah 3 tahun boleh digabungkan dengan mendiang-mendiang yang lain. Ya, jadi misalnya ya
secara tradisi itu cengbeng itu biasanya untuk yang kita kenal dengan baik. Jadi orang tua kita, leluhur kita. Nah, kemudian kalau jigwe itu biasanya untuk mereka yang tidak terlalu kita kenal. Ya, seperti yang tadi Sunawati sampaikan itu, misalnya saya nggak begitu tahu ya si A itu, ini siapa ya, mukanya ini sering muncul dalam mimpi, saya sering udah limpahin jasa tapi masih sering muncul. Nah, itu bisa kita limpahin jasa waktu bulan 7, jigwe ini, ya, itu tuh juga bisa. Gitu, jadi pertanyaannya tadi, apakah bisa digeser tanggalnya? Bisa. Bisa maju, bisa mundur setelah 3 tahun. Sampai kapan? Ya namanya perbuatan baik kan tidak ada batasnya. Nah, tetapi Anda tidak perlu sampai heboh acaranya, biasa-biasa saja. Kadang-kadang Anda hanya membaca parita di rumah aja bisa kok. Jadi, ini sudah bulan 4 ya, cengbeng ya. Yuk kita sembahyang sama-sama. Ada mama, ini mendiang ini, mendiang itu. Kemudian kita baca parita sendiri bersama keluarga. Kemudian kita beli makanan tertentu, kemudian kita bagi kemana-mana, itu makanan, bisa juga obat kita bagi, ya, apa saja kita bisa bagikan untuk kebutuhan orang banyak. Begitu, mudah-mudahan bisa dimengerti, Romo, apakah mungkin ada yang kurang dari penjelasan saya yang mungkin perlu saya tambahkan? Ya, bagaimana Romo Sintu, sudah oke? Ya Bante. Ya, ini sudah ada lagi ya di belakang lagi. Boleh, silakan langsung perkenalkan namanya dan pertanyaannya. Langsung ke pertanyaannya ya. Terima kasih Bante, nama budaya. Nama saya Padma Bante. Oh, Romo Padma, ya. Maaf mau tanya Bante. Yang pertama sehubungan dengan sana benar. Tapi jatuhnya hari Sabtu misalnya. Tapi karena kita ingin sama-sama di wihara, jadinya kita hari Minggu dirayakan, diadakannya Patidana itu Bante. Apakah itu diperkenankan Bante? Yang pertama. Pertanyaan kedua Bante. Sebentar. Tadi kita sudah sepakatin ya, satu orang jatahnya satu pertanyaan dulu. Ya, jadi nanti kita akan kasih kesempatan dulu sama yang lain supaya nanti yang lain juga kebagian pertanyaan. Nanti Romo Padma mohon maaf bisa bertanya kembali nanti setelah yang lain mungkin sudah bertanya ya. Jadi kita berikan ke Bante dulu ya. Pertanyaan pertama tadi mengenai 49 hari tadi ya. Kalau kena jatuhnya di hari Sabtu tapi mau dilakukan di hari Minggu ya. Silakan Bante. Baik. Ya, jadi idealnya peringatan yang di bawah 3 tahun itu idealnya nggak tepat waktu. Ya, agak tepat waktu idealnya. Misalnya 3 harian. 3 hariannya jatuh hari Jumat, apa enaknya diganti Minggu? Sebetulnya ya tetap Jumat. Ya, kemudian mungkin 100 hari, kemudian setahun, lalu 3 tahunan. Itu sebetulnya idealnya ya, bahwa nah ini kan cara bareng sama lakukan upacara sendiri. Pinanggung ya, Rebu atau Kemis gitu aja. Ya, baca parita sendiri, kemudian kayaknya enggak. Kadang-kadang kita hanya membaca parita, kemudian kita bermeditasi, kemudian melimpahkan jasa kebajikan kita baca. Kemudian 49 harinya ini kan, waduh, saya mau undang teman-teman untuk baca parita dengan Bante dan lain sebagainya. Oke, hari Minggu kita bikin acara juga. Peringatan 49 hari yang sudah kita upacarai sendiri hari Rebu. Kalau di bawah 3 tahun biasanya tradisinya seperti itu. Nah, karena apa? Karena kita umat Buddha ini sebetulnya bisa jasa. Walaupun misalnya ada yang meninggal keluarga kita ini baru 47 hari misalnya, kita sudah bisa pelimpahan jasa. Tiap hari umat Buddha bisa beribadah. 7 kali 7 itu nanti tidak selalu langsung deh ya. Bisa 7 hari, 7 kali 1 itu, 7 kali 2 nanti 14 hari itu ada upacara lagi, 7 kali 3 21 hari itu ada acara lagi, ya 7 kali 4 berapa itu, ya, misalnya 28 misalnya, 7 kali 5 35 hari, ya, kemudian 7 kali 6 42 hari, terus 7 kali 7 49 hari. Nah itu ada yang upacaranya sampai segitu banyaknya loh, per 7 hari itu ada. Nah setelah 49 hari baru nanti 100 hari dan seterusnya.
Nah, itu kenapa? Karena mereka ini mau bikin kalau misalnya hari Uposatha, hari. Nah, tadi balik ke acara tadi, sebetulnya umat Buddha itu tiap hari boleh melakukan pelimpahan jasa. Ya, tadi makanya semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sampai saat ini melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, semoga akan melimpah jasa kebajikannya kepada mendiam. Demikian pula Anda misalnya 49 hari jatuhnya kok nggak pas hari Minggu. Nggak apa-apa. Hari itu Anda pelimpahan. Ya, berikutnya masih ada yang di belakang lagi ya. Kasih info Bante, itu Yayasan Karya Insani Bante, yang tempat meninggal tuh Bante. Jadi supaya nggak salah, mau bicarakan saya mau kasih ini Bante, pengalaman saya yang Bante bilang membaca parita tiap hari itu Bante. Itu sudah saya di rumah baru, karena saya ada ada yang baca parita tiap hari Bante. Tapi pengaruhnya saya merasa seperti ada kayak sekarang istilah kerennya law of attraction Bante. Hukum sebab akibat. Jadi begitu saya baca, tiap hari saya baca sarana Sutta dan Patidana, itu tiap hari Bante, urutannya begitu. Nah, saya merasa setelah saya baca ini, tiap hari saya melalui itu ketemu yang baik-baik aja Bante, ketemu yang lancar, enak gitu loh Bante. Tapi pada saat saya hari ini kurang mulus ya, kurang baik seperti hari biasanya. Yang mau saya tanyakan Bante, ini ada ya. Baik, ya Romo Afu, terima kasih Romo. Ya. Belum Bante, belum Romo Bante, belum. Itu sudah didoakan berarti. Belum, Setuju. Udah dari dulu sudah saya panggil Romo Afu. Nah, saya terima kasih ya, namanya Karya Insani. Maaf ya, tadi saya lupa menjadi Budi Bakti ya, tapi oke lah. Itu saya salah memang. Tadi saya sudah menyadari, saya begitu ngomong Budi Bakti, rasanya nggak cocok nih Budi Bakti jadi rumah duka. Terima kasih ya, sudah diingatkan. Diingatkan untuk saat ini, tapi bisa terlupakan lagi kalau di saat kesempatan lain pas saya perlu lagi. Jadi saya diingatkan lagi, namanya altar. Punya altar jadi terpaksa baca parita, ini saya agak gatel ya mendengar kata itu. Terpaksa baca parita. Loh, Anda yang bikin altar sendiri, jangan bikin keterpaksaan. Ya, jadi Anda sebetulnya ya harus punya kerelaan membaca itu. Nah, kemudian Anda menyampaikan bahwa ketika sudah sering membaca parita kok semuanya jadi lancar. Kalau Anda sedang berpikir baik, tidak mungkin Anda bisa berpikir buruk. Loh, kadang saya baca kadang-kadang seolah-olah bersamaan, tapi itu sebetulnya berdekatan dan bentuk pikirannya itu sudah berbeda. Yang pikiran posisinya namo tassa, mau ngomong Bhagavato, saya kok bisa berpikir yang jelek ya? Bisa, karena pikiran kecepatannya tinggi. Tapi pada saat benar-benar kita masuk ke namo tassa, pikiran kita benar-benar fokus. Nah, kemudian ucapan dan perilaku. Karena itu tentu sudah tepat ketika sering membaca parita, semua urusan menjadi lancar. Nah, kenapa ketika kadang banyak hal? Yaitu yang pertama, mungkin memang karma baik kita itu, karma baiknya memang pas-pasan ini. Kenapa demikian? Karena kalau terpaksa itu karmanya kecil, bos. Kemudian saya terpaksa membunuh tikus ini. Atau dulu kalau aksa itu karmanya kecil. Jadi saya terpaksa membunuh tikus. Membunuh tikus itu karma buruk. Tapi karena terpaksa, nggak ada pilihan lain. Saya nggak bisa pegang tikusnya kemudian saya lepas ke tetangga misalnya. Saya nggak bisa itu. Saya membunuh musuhnya, maka pembunuhan itu nilai karmanya lebih kecil dibandingkan kalau sekarang berkelahi terus bacok-bacokan sampai bikin mati orang. Itu kan sebetulnya pilihan, bisa nggak berkelahi dan seterusnya. Tapi kalau perangan memang kita, misalnya dalam rangka puja bakti ini Anda sebetulnya nggak minat datang, tapi kemudian teman-teman ngomong, ayo paksa, itu nilainya kecil. Nah, makanya ketika Anda tadi mengatakan, entah itu serius atau tidak, tapi itu bawah sadar Anda itu sudah mengatakan seperti itu, maka
pada saat Anda melakukan itu kadang-kadang parita, nah ini ada yang tidak begitu tulus, itu membuat nilai karma baiknya mengecil. Nah akhirnya yang Anda kerjakan itu ada yang semangat, Anda berbuat baca paritanya hari ini, itu karma baiknya naik. Tapi begitu kapan lagi Anda terpaksa lagi, ya turun. Makanya begitu Anda tidak membaca parita sehari 2 hari aja, kok banyak, jadi ada banyak halangan ya. Kadang-kadang itu bukan mitos, itu karena pola pikir Anda sendiri. Itu law of attraction yang Anda buat sendiri. Karena Anda merasa terpaksa, maka rezekinya juga datangnya. Nih, aku di rumah aja ada altar, udah ini kesempatan saya baca parita, saya kesempatan meditasi. Maka karma baik yang ditarik pun, itu pun akan menjadi lebih banyak lagi. Ya, nah ini contoh dari Romo Afu ini juga menjadi contoh bagi teman-teman ya. Kalau Anda membaca parita jangan merasa terpaksa. Ya sudahlah, karena saya memang dulu sudah punya niat ya, tiap uposatha harus baca, ya sekarang terpaksa saya harus baca. Jangan. Anda harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena sungguh-sungguh itu buah kebajikannya juga menjadi lebih maksimal untuk kita semua. Begitu. Ya. Romo Afu, apakah sudah merasa memahami? Bante, memang awalnya terpaksa tapi sekarang sudah kebutuhan Bante. Jempolnya kurang besar Bante. Wah, itu baru bagus Bante. Ayo, siap Bante. Ya. Anumodana Bante atas penjelasannya Bante. Terima Ya, kasih baik. Bante. Oke, bagus. Jangan sampai terpaksa. Kalau sekarang Anda menjadi kebutuhan, itu yang nanti karma baiknya membesar luar biasa. Membesar seperti ini. Sadu Ya, Bante. Oke, mantap. Yang bertanya lewat YouTube dari kota lain. Jika tidak, saya akan coba bacakan satu pertanyaan dari live YouTube Bante, dari chatnya di YouTube. Ini ada saudari Desi Widya dari Pekalongan Bante. Beliau bertanya, Bante, ketika kita berbuat baik dan setelahnya kita tidak mengucapkan idang wo nyatinang, tapi nanti di kesempatan lain mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Apakah itu termasuk pelimpahan jasa Bante? Demikian pertanyaannya, silakan Bante. Iya, kalau ya ini bagus ya, acara kita ini siap diikuti sampai ke Pekalongan. Pekalongan itu Jawa Tengah ya, bagi yang belum pernah tahu. Dan saudari Desi ini memang sangat aktif sekali untuk mengikuti acara-acara seperti ini. Nah, tadi ditanya bahwa kalau saya berbuat baik, kemudian saya tidak mengucapkan kalimat pelimpahan jasa, apakah itu termasuk pelimpahan jasa? Tentu saja tidak. Yaitu perbuatan baik, itu nanti akan kembali kepada si pelaku. Loh, kalau pelimpahan jasa apakah pelaku nggak dapat? Pelaku dapat juga. Karena sebetulnya istilah pelimpahan jasa ini nggak begitu tepat ya. Karena tidak ada yang dilimpahkan. Dilimpahkan itu kan berarti, kalau kita contohkan kan sering pelimpahan jasa itu menuang dari tempat penuh menuju ke tempat yang kosong. Ya, dari guci yang penuh menuju ke tempat yang kosong, seolah-olah apa kebajikan yang sudah kita lakukan itu akan kita berikan semua kepada mendiang. Padahal bukan. Ini hanya simbolik saja. Mestinya adalah mengkondisikan mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Ya, kalau Anda membaca beberapa kalimat di dalam Patidana, misalnya kan di situ ada bahwa saya melimpahkan jasa kepada para mendiang, para leluhur. Seandainya para mendiang, para leluhur tidak mengetahui, maka tolong para dewa membantu ikut mengabarkan kepada mereka. Itu kan ada semacam itu kalimatnya. Jadi sebetulnya beritanya ini yang paling penting. Bukan kita ngasih tuang gini, tidak. Nah, artinya gimana? Pada saat Anda tadi berbuat baik, tidak melakukan pelimpahan jasa, perbuatan baik itu kembali pada diri Anda sendiri. Kemudian di kesempatan lain Anda melakukan pelimpahan jasa, seperti tadi misalnya kalau ngimpi, kemudian bangun, loh, misalnya tadi kok ngimpi ada mendiang si A ya? Oke, semoga mendiang berbahagia. Nah, ini kita melakukan pelimpahan jasa, termasuk tadi perbuatan yang tadi tidak saya lakukan limpahan jasa itu. Apakah pelimpahan jasa itu mengurangi kebajikan kita? Tidak, justru menambah kebajikan. Kenapa demikian?
Karena saya yang berbuat baik, tentu saya yang akan memetik buah kebajikan itu. Tetapi ketika saya melakukan pelimpahan jasa, saya mengkondisikan mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Dan itu menjadi tambahan kebajikan bagi saya. Nah, mendiang sendiri karena menerima kalimat semoga dengan kebajikan ini mereka semua berbahagia, maka mendiang itu berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Itu yang tadi saya katakan, mendiang terkondisi punya pikiran baik. Oh, keluargaku berbuat baik ya atas nama saya. Senang dia pikiran berbuat baik. Semakin sering keluarganya melakukan pelimpahan jasa, semakin banyak mendiang melakukan kebajikan lewat pikiran. Dan akhirnya ketika karma baiknya lewat pikiran ini sudah mencukupi, meninggallah mendiang, terlahir di alam yang lebih baik. Jadi perlimpahan jasa itu bukan pemindahan kebajikan, tapi mengkondisikan orang yang telah mendahului kita itu berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Ya, begitu. Mudah-mudahan ini menjadi lebih jelas bagi Saudari Desi yang ada di Pekalongan bahwa kebajikan menjadi milik sendiri kalau dilimpahkan jasa, ya bisa saja yang sudah pernah kita lakukan, kita limpahkan karena memang tidak ada yang berkurang. Adanya adalah bertambah baik, bertambah kebajikan kita karena mengingat para leluhur dan sanak keluarga yang berhubungan karma dengan kita. Itu